Waktu itu kebetulan kita ada lomba dan kita menang juara 1. Nah, tertariklah juri ini untuk approach gua. Wow. Gitu. Nah, singkat cerita gua bisa masuk di Astra. Nah, balik lagi itu opportunity yang datang. Halo guys, teman gue selalu telat guys. Cepet udah Maaf mulai. guys, gue selalu telat. Oke, halo guys. Halo, Gue temannya Feli. gue temannya Sam. Kita dari SAJ Project. Nah, ngomong-ngomong SAJ Project itu apa ya Fel? Kita itu? Nanya. Iya, kita nanya. Jadi SAJ Project itu adalah project di mana kita bikin menginspirasi kita semua, termasuk sobat-sobat SAJ. Oh, makanya hari ini kita panggil satu narasumber ya. Satu narasumber yang benar-benar kredibel di kerjaannya sekarang dan bombastis dan Apa? Elastis? enggak, dinamis. Iya, jadi satu narasumber ini dia bekerja di satu perusahaan terkemuka di Indonesia dan di usianya yang sangat muda. Muda tentunya, kayak kita ini. Kayak kita gini ya. Mungkin sobat-sobat penasaran siapa nih orangnya? Kita panggil aja kali ya hari ini ya, langsung ya. Iya, langsung Kita aja, panggil kita aja. panggil aja. Kita panggil Ferdian Yosa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, bro. Silakan. Duduk. Kabar? Baik. Gimana kabarnya, Yos? Kabar baik. Tadi gimana? Lancar-lancar Sini, sini. lancar. Lumayan mengejutkan macet ya. Oh, macet. Dari Kan? Fluid. Oh, sebenarnya. Lumayan rame gitu dari Jembatan 3 sampai Season City itu rame sekali. Oh, Mall padahal lagi. masih PSBB ya padahal kita Iya, Nggak ngerti juga. Oh, iya. Mungkin Aduh, sudah mulai muak dengan semua. Iya, udah lama karena 2 bulan ya. Kapan Tapi bisa? gimana nih kita mau update gitu ya? Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri Iya, dulu ya. iya. Sobat-sobat mungkin belum tahu nih kan tak kenal maka tak sayang. Asik. Asik. Makanya coba boleh nggak ya kenalin diri nih sama sobat-sobat SAJ. Oke, Iya. perkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan nama saya Ferdian Yosa, biasa dipanggil Yosa. Puji Tuhan, tahun ini umur 26 tahun dan saya bekerja di Nissan Asia Oceania Region sebagai National Sales and Marketing Manager. Oh, Gitu. mantap ya. Gitu Mungkin ya. sudah cukup. Mungkin sudah cukup kali ya. Cukup lah ya. Cukup. Jangan keterusan nanti pada penasaran ya. Tapi gua penasaran ya dengan latar belakang dia udah sangat sukses banget ya, Pak ya. Iya, Udah gua sangat sih sukses udah banget sukses gitu ya. Nah, tapi kalau menurut lu sendiri udah sukses belum, Pak? Gua, Heeh. gua kayaknya belum sukses. Nggak Belum kayak sukses gitu. ya. Tanya gua dong. Iya, ya udah. Gua juga Pengen belum banget tuh. sukses. Pengen banget Pengen ditanya ya. Pengen banget Gua mau ditanyain juga belum bener-bener. sukses. Ya Gua udah, belum gak ada yang sukses. nanyain ya. Mungkin jadi gini guys, jadi ya Yosa bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia ya gitu ya. Tidak terbesar actually. Besar Salah satu di yang Indonesia. besar. Salah satu yang besar di Iya. dan menjabatnya sebagai apa ya tadi? Tuh, ayo tuh kan lu kan lupa sih. Manager. National Corporate Sales and Marketing. Oh Manager. gila. keren Pokoknya banget. itulah. Itulah. Iya keren. Bisa banget. cek di Menurut kita aja itu udah sukses banget Iya. gitu ya, Val, ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang kesuksesan nih, menurut lu sendiri Val nih, Gua, definisi kesuksesan Lu nanya menurut gua lu dulu. iya nanya lu apa? kalau gua sih simpel sih, kalau sukses itu adalah melakukan hal yang positif Mhm. terus bisa berdampak buat orang lain sekitar apapun. Super, super. Tumen berfaedah dia ya hari ini ya. Gue mau bukain dan mah. Hebat. Kalau lu, ya serius, ya serius. Kalau menurut gua nih guys, menurut gua kesuksesan itu adalah ketika gua bisa menaklukkan hati dia. Siapa bisa? Oke, tapi kayak gini, kita harus nanya sumbernya ya, nggak boleh. Kayak menurut lu sendiri nih, Yos. Definisi kesuksesan menurut lu sendiri apa nih, Yos? Buat gue secara Mm-mm. pribadi ya, kalau gue melihat definisi sukses, Sukses. itu selalu ada dua kelompok orang sih. Wow. Ada orang yang menjadikan sukses itu sebagai tujuan akhir, ada orang yang menjadikan sukses itu sebagai kendaraan atau sebuah proses untuk dia melakukan hal yang lebih besar daripada kesuksesan diri dia sendiri itu. Tapi kalau gue sih simply say, kesuksesan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ketika kesempatan datang, diri kita sebagai pribadi siap untuk menjemput kesempatan itu datang. Karena percaya atau tidak, setiap hari kita bertemu dengan banyak sekali Betul. kesempatan. Tapi yang menjadikan kesempatan itu menjadi sesuatu yang jadi boost untuk kita atau tidak, ya kita siap atau tidak. Sederhana sekali, misalnya ya,
gue punya cita-cita untuk sekolah di Amerika misalnya, tapi otherwise gue tidak siap secara bahasa. Ketika kesempatan itu ada, scholarship itu ada, tapi gue nggak siap untuk gue bisa menjemput kesempatan itu, jadi sia-sia. Buat gue sederhana itu sih. Jadi bener banget ya, maksudnya gue juga dapat pencerahan baru nih dari Bro Yosa nih ya. Jadi kesempatan itu harus bertemu dengan kesiapan gitu ya. Iya. Soalnya kalau kita nggak siap nih, bener-bener sobat SJ, kalau sobat SJ nggak siap nih, kesempatan itu kayak pergi begitu aja gitu ya. Pergi begitu saja. Pergi Pengalaman begitu nih? aja, nggak pengalaman sih. Karena memang benar, gue juga sempat pengalaman gitu ya, tapi ya udahlah. Padahal kesempatannya banyak. Kesempatan banyak, betul. Pasti banyak. Setiap Kesempatan masih datang hari gitu ya. Termasuk sebenarnya salah satu kesempatan gue adalah misalnya gue diundang talk show atau podcast seperti ini beberapa ini gitu ya. minggu, misalnya kemarin juga ada seminar-seminar yang lewat Zoom dan lain sebagainya. Itu buat gue secara pribadi itu opportunity atau kesempatan untuk gue bisa explore lebih jauh. Tapi in the other side, ketika gue tidak siap secara pribadi untuk menerima kesempatan itu datang, ya nggak jadi apa-apa juga. Kalau gue nggak siap pun gue nggak ada di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira dari definisi yang lu tadi udah ngomong tuh, kira-kira lu udah sukses belum sih menurut lu? Nah, kalau balik lagi sebenarnya, kalau definisinya buat gue secara pribadi, kesuksesan itu bukan result, bukan hasil atau bukan tujuan, tapi cuma sebuah kendaraan untuk gue bisa lakukan sesuatu yang lebih besar daripada kesuksesan gue sendiri, yaitu bisa jadi inspirasi untuk orang lain, bisa jadi dampak, kalau tadi Feli bilang jadi dampak, buat bisa jadi sesuatu yang bernilai juga untuk orang lain bisa pelajari gitu. Buat gue, karena banyak kan definisi sukses, ada yang bilang sukses itu kaya, lu banyak duit, lu sukses. Dari value berarti ya? Iya, ada orang yang mikir lu sukses kalau lu punya posisi yang tinggi di kantor. Lu sukses kalau lu punya bisnis, lu sukses kalau lu punya aktualisasi diri di level tertentu. Banyak. Ada juga mungkin orang yang bilang lu sukses ketika lu punya level of sustainability tertentu. Gitu. Tapi buat gua secara pribadi, sukses bukan tujuan tapi kendaraan. Kalau yang tadi kan tujuan ya, banyak duit, punya hidup yang sustain, ada itu goalnya gitu ya. Yes. Kalau gua enggak, sukses adalah kendaraan untuk gua bisa lakukan sesuatu buat orang. Gitu sih. Mantap sekali ya, Vel ya. Iya, mantap sekali, Bro. Tapi ya sobat-sobat SAD sendiri pasti penasaran nih dengan proses dimana lu, tadi lu ada ngomong soal proses juga kan, proses dimana lu bisa mencapai apa yang sekarang ini. Kan segala sesuatu tuh kita nggak peroleh dengan instan gitu, pasti ada prosesnya. Nah, boleh dong cerita gitu proses perjalanan lu lah dari awal sampai lu sekarang. Oke. Gue selalu percaya kalau apapun yang kita lakukan tidak pernah akan sia-sia. Gue sangat percaya statement itu. Jadi gue pertama kali ke Jakarta, asalnya dari kampung bro. Waduh, yang kampung mana nih ya? Boleh kasih tahu ke sobat-sobat aja penasaran. Dari Palembang, tapi dari Palembang itu actually masih sekitar 4-5 jam, jadi cukup pedalaman. Jadi pertama kali gue ke Jakarta itu adalah titik dimana semuanya dimulai. Jadi hari ini, gue hari ini tentunya gue juga tidak menjadikan ini sebagai hal yang gue terlalu banggakan gitu dengan posisi hari ini, tapi gue sampai hari ini tuh nggak instan, artinya ada proses yang sangat panjang. Pertama kali gue ke Jakarta, gue mulai dari nol tuh, artinya gue secara akademis mungkin di daerah tidak terlalu baik compare dengan di Jakarta. Nah, jadi gue mulai semuanya dari nol. Jadi gue ingat sekali di masa-masa SMA itu gue sangat struggle. Struggle dalam arti gue nggak bisa catch up dengan standar pendidikan yang ada di ibu kota, kira-kira gitu. Berarti SMA jadi di Jakarta ya? Iya, jadi gue sulit sekali. Itu kan pertama kali gue ke Jakarta, gue sekolah lanjut SMA waktu itu. Gue susah banget catch up. Jadi gue melihat kok orang lain dengan gampangnya bisa mengerti satu subjek tertentu atau sebuah pelajaran tertentu, kok susah banget. Nah, mulai dari titik itu, gue punya kesadaran nih. Oke, berarti tidak ada yang salah sih, tapi gue mengerti kalau mungkin ya pemikiran gue waktu itu, otak gue Pentiumnya 2, meanwhile teman-teman gue Pentium 4 atau menuju 5 gitu. Jadi mungkin gue loadingnya lebih lama. Jadi gue di momen itu gue punya kesepakatan deal dengan diri gue, oke, kalau teman-teman gue belajar 2 jam cukup untuk ujian,
gue harus paling tidak belajar seharian. Waduh. Enggak, itu Struggle. struggle, capek. Tapi kalau nggak begitu gue nggak bisa catch up. Oke. Jadi ada pengorbanan yang lebih harus gue investasikan di momen itu. Dan hal itu terus berjalan. Oke. Terus berjalan sampai gue lulus SMA, sampai gue masuk ke kuliah. Di kuliah pun sebenarnya jadi menarik. Ada hal-hal yang gue juga harus berikan yang simply say, gue bisa bilang kuncinya sih di proses gue yang gue bisa tarik benang merah itu tentang extra miles. Teman gue 2 jam, gue harus seharian karena gue harus begitu baru gue bisa catch up. Nah di momen-momen kuliah gue mulai melihat bahwa extra miles atau doing our best itu menjadi hal yang punya buah yang sangat baik buat gue secara pribadi, karena gue ingat sekali di masa-masa kuliah itu entah kenapa BINUS, gue kuliah di BINUS anyway. Anak BINUS ya guys. Anak BINUS ya. BINUS itu setiap kali dia kasih assignment atau tugas gitu ya, selalu penilaiannya akan by presentation. Gitu. Jadi PR banget sih sebenarnya. Maksudnya presentasi terus. Iya, jadi sering banget presentasi. Oke. Ada apa-apa presentasi, ada apa-apa tugas cuma 3 soal, jawabnya presentasi. Gitu. Nah, gue melihat itu waktu itu sebagai sebuah kesempatan sekaligus gue upgrade diri untuk gue menjadi siap. Balik lagi ya, definisi di awal, ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Gue melihat itu sebagai sebuah kesempatan yang selalu ada. Unless otherwise, gue juga harus mengerti di sisi lain, gue harus siap untuk ketika kesempatan itu datang. Jadi gue tuh melihat kalau teman-teman gue presentasi biasanya buat PowerPoint-nya 1 jam sebelumnya gitu. Waduh. Biasanya kan gitu kan. Iya, biasanya kan gitu. Zaman Tapi sekolah. entah kenapa setiap kali gue punya tugas dan gue harus presentasi, gue harus prepare, gue tuh punya beban mental, men. Kenapa nih? Gue tuh pasti persiapin at least setengah hari. Wow. Gue benar-benar buat PowerPoint-nya, gue cari icon-iconnya yang tepat, gue benar-benar latihan di depan kaca how to presentate, bagaimana gue bisa ngomong, terus gue kadang taruh kamera, ini bukan profesionalis tapi gue mau belajar gitu di momen itu. Gue taruh kamera di angle tertentu tuh gue bisa lihat, oh body language gue masih yang salah loh. Angle gue sebenarnya masih tidak terlalu proper untuk bicara di depan umum dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya bagian dari gue mempersiapkan diri secara tidak langsung. Back then, SMA pun sebenarnya cara gue mengejar ketertinggalan dengan belajar lebih lama dan lain sebagainya, itu cara gue mempersiapkan diri. Berjalannya waktu sampai sekitar semester 4 deh. Semester 4, semester 5, semester 6 sampai gue lulus. Opportunity yang benar-benar mengubah hidup gue baru bermunculan. Jadi kalau gue lihat fasenya, ada fase di mana gue mempersiapkan diri, ada fase di mana opportunity itu mulai datang dan gue sudah siap. Jadi beberapa kali BINUS itu dulu mewajibkan lu harus internship. Magang. Di semester. Akhir. No, jadi semester akhir lu tidak akan bisa sidang skripsi kalau lu nggak internship. Oh, di semester akhir ya? Iya. Tapi waktu projectnya gua itu baru pilot project. Jadi satu angkatan lu diambil 3 orang untuk magang. Gitu, satu kelas. Singkat cerita, setelah periode magang selesai, tiba-tiba salah satu dosen gua, tentunya dengan rekomendasi di magang baik gitu, dosen gua nanya, Yosa, kamu mau ikut join tim marketing plan competition nggak waktu itu? Jadi karena jurusan gua marketing, jadi related to marketing. Jadi kesempatan itu pun datang. Balik lagi ya, rumusnya tetap sama. Karena sebelumnya gua sudah siapkan sesuatu. Nah, datang, jadi ketemu kan, terus gue bisa ikut di beberapa lomba, dan beberapa lomba puji Tuhan kita BINUS beberapa kali juga bisa menang. Nah singkat cerita, setelah kita menang, balik lagi di momen lomba pun gue coba buat prepare diri gue. Nah sering kali di lomba itu yang jadi juri-juri itu orang-orang profesional, bro. Jadi ini ceritanya nih, pertama kali kenapa gue bisa masuk Astra juga. Dia pernah bekerja di Astra juga. Betul. Gila, keren banget ya guys. Jadi salah satu jurinya itu adalah orang Astra.
Waduh. Itu orang Astra, dan waktu itu kebetulan kita ada lomba dan kita menang juara 1. Nah, tertariklah juri ini untuk approach gua. Wow. Gitu. Nah, singkat cerita gua bisa masuk di Astra. Nah, balik lagi itu opportunity yang datang. Dan selalu sama pertanyaannya, how if gua nggak siap? Oke, betul. Gitu. Betul. Dan berjalan di Astra, gue juga dengan tempo yang sama, gue extra miles, persiapin diri, apa yang gue bisa belajar lebih lagi ya, apa yang gue bisa improve dari diri gue, muncul tawaran selanjutnya untuk gue bisa join di Nissan Asia Oceania Region. Gitu. Gila, mantap Iya, banget lu ya. harus siap lah ya. Intinya Harus siap-siap dari benar ya. setiap hari tuh lo harus Yes. belajar Yes. Istilahnya all out gitu ya, Yos ya. Iya. Benar, dan kalau kita nggak siap kan kesempatan itu ya benar kayak tadi Yos ya. Hilang. Langsung Hilang. hilang begitu aja gitu ya. Dan kesiapan itu selalu nggak pernah habis kalau menurut gue. Contoh ya, di awal-awal gue cuma belajar tentang public speaking. Setelah public speaking, waktu gue jadi anak magang, gue juga harus belajar bro tentang simple sih Microsoft Office. Oh, oke, Office. Itu hari ini Harus jadi dibelajarin gitu ya. kalau kita ngomong Excel itu hal yang mahal hari ini. Gitu. Lu pegang data ribuan men. Iya. Kalau lu nggak expert di Iya, Excel, iya. lu pusing pak. Iya, betul. Gua aja bingung ya. Dan sebenarnya itu receh banget. Iya sebenarnya. Never mind gitu kan. Karena Excel mungkin bisa gitu ya. Buat Iya. buat apa gitu. Tapi itu penolong gua banget hari ini. Terus selain itu, apalagi sih yang kita bisa belajar tentang negosiasi. Akhirnya gue belajar tentang negosiasi. Sampai hari ini misalnya lagi pandemi begini, gue juga belajar misalnya tentang hal yang bahkan gue nggak pernah pelajari sebelumnya tentang ekonomi. Oke. Kita terpaksa gue belajar tentang ekonomi makro, mikro, impactnya setelah pandemi untuk bisnis apa. Dan mungkin ada yang denger juga gitu. Enggak, bukan kode sih. Mungkin next time gue diundang misalnya untuk seminar gimana otomotif industri bisa catch up dengan pandemi ini gitu. Oh, oke. Keren Gitu. banget judulnya ya. Tapi gue penasaran sih, kayak misalnya kan lu tadi bilang lu belajar public speaking, berarti awalnya tuh lu ini ya, orangnya gak terlalu pede gitu pede ya? untuk ngomong kah? Apa kalau sekarang? Gimana nih? Kepedean kayaknya atau gimana nih? Jangan ditanya. Kalau itu ya, gue inget banget momen-momen gue balik bahkan sebelum SMA masih di daerah gitu. Gue tuh backgroundnya kalau ngobrol nih, gue bahkan gak berani lihat mata lawan bicara gue. Kayak gini lu nggak berani gitu ya? Nggak Di berani. bawah. Boro-boro pada kamera di situ. Jauh-jauh. Nggak, karena gue nggak pede, gue ngerasa ada yang kurang, gue ngerasa karena emang tidak pernah dilatih juga. Oke. Gue nggak pernah belajar dan gue nggak belajar dari kesalahan dan lain sebagainya. Jadi nggak siap. Oke. Dan makanya di proses itu gue ngerti bahwa semuanya tentang persiapan yang sebenarnya kita bisa bangun. Oke. Better late than never gitu kan. Gue nggak tahu di depan sana ada kesempatan apa yang juga bisa coming for us gitu. Betul. Jadi kita harus selalu benar-benar siap setiap saat gitu ya. Yes. Kan kita nggak tahu sih, maksudnya kebanyakan orang kan mungkin malas ya ngapain ngelakuin hal-hal kecil gini ya. Iya. Ini benar-benar membuat kita nggak tahu nih kapan kesempatan itu datang Yes. gitu ya. Jadi penting banget ya sobat-sobat SJ buat saking kita belajar untuk kesiapan gitu. Jadi benar-benar hal sedetail apapun yang kalian kerjakan harus benar-benar kalian persiapkan dengan baik-baik gitu. Iya. Betul ya sih. Iya. Dan dia pun nggak secara instan dapetin sampai sekarang kan. Iya, ternyata memang Iya. nggak smooth ya Iya, buat sekarang ya. ada tantangannya. Ada tantangannya, bahkan Tadi. mungkin ada malu-malunya, mungkin berdarah-darah mungkin ya enggak. Ada jatuh-jatuhnya. Ada jatuh-jatuhnya. Nggak seindah Enggak semua iya. yang diceritakan. Tapi tetap bangun kan, tetap Iya. bangun dong. Betul. Karena proses ya. Iya. Kalau itu gua lihat sebagai tujuan, mungkin yang gua bilang di awal, Iya. gua akan gua nggak bisa kayak mereka. Oke. Gitu. Nyerah gitu ya. Yes. Iya. Tapi di perjalanan lu nih sampai sekarang nih, ada nggak sih orang-orang yang menemani lu gitu? Kayak bahasa gue apa sih? Bahasa gaulnya support system. Yes. Support system. Ya bener Support dong. system. Support system ya. Ada nggak sih orang-orang? Yang pertama sih ini klasik banget, tapi ini bener-bener matters buat gua, orang tua. Orang tua. Gua tuh bersyukur terakhir di keluarga ya, mereka memberikan gua ruang kesalahan,
Oke. Mereka percaya apa yang gue lakukan dan mereka memberi kebebasan, terserah kamu mau jadi apa, tapi sungguh-sungguh. Oke. Tentunya bukan yang aneh-aneh gitu. Iya. Itu yang pertama, keluarga. Yang kedua, gue selalu percaya terhadap circle of influence. Circle Of influence. Jadi gini, Oke, jadi gimana? circle of influence itu bukan artinya kita pilih-pilih teman ya, bukan. Oke. Kita bisa punya 100 teman, tapi circle of influence itu berbicara gini, dari 100 teman itu ada sekian orang yang kita izinkan untuk mereka bisa influence kehidupan kita. Oke. Sama kayak inner circle nggak sih? Yes, tapi maksudnya kita berikan akses untuk mereka Oh. bisa influence kita. Oke. Balik lagi, bukan pilih-pilih teman. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi gue merasa hari ini gue punya circle of influence yang sangat baik Oke. di lingkaran komunitas gue ada hari ini. Karena gini deh, gue menemukan gitu, hari ini tuh nggak banyak orang yang bisa ngomong apa adanya kalau lu salah. Oke. Apalagi kalau gue lihat hari ini di kantor, Waduh, Nggak banyak banget Iya, ya. iya. Nggak banyak. nggak banyak orang yang juga bisa dengan jujur appreciate lu ketika lu sukses. Betul. Betul banget. Bukan untuk penghargaan dalam tanda kutip, tapi supaya kita acknowledge kalau kita ada strength di titik tertentu gitu. Nggak banyak oke. loh, bro. Nggak banyak. Karena orang banyak juga yang mungkin lebih kompetitif, mereka nggak happy Persaingan kalau nih, lihat ya. kita Sukses. cukup sukses, akan ada, nggak semua tapi Nggak akan semua. ada. Makanya gue mengizinkan ada satu lingkaran atau satu komunitas yang gue berikan akses untuk mereka bisa influence gue. Kalau gue salah, gue mau denger supaya gue bisa lebih baik. Kalau gue baik pun, kalau gue berhasil, mereka adalah orang-orang yang appreciate dalam arti lu harus lakukan itu. Oke. Lu sudah ada di track yang benar. Seperti itu loh. Nah itu jadi hal yang penting hari ini. Nah, circle of influence itu tidak lepas dari komunitas yang ada bersama-sama gue hari ini. Jadi masih ya, sekarang masih benar-benar semuanya itu Masih support lu gitu ya, connected, masih support iya. ya. Masih. Iya. Jadi benar-benar sobat SJ, jadi benar-benar support system itu penting banget ya Vel ya, gitu ya. Jadi benar-benar kita nggak bisa gitu, maksudnya ini ya. Sendiri, nggak bisa sendiri dong. Gue punya coach. Jadi jika kita ingin berjalan jauh, berjalan cepat, sorry, Yes. berjalan cepat. Gimana salah? Salah. Coba ulangin ya. Ulang. Jika kita Boleh ingin deh. berjalan cepat, kita bisa berjalan sendiri. Tapi kita ingin jika kita ingin berjalan jauh, kita bisa berjalan bersama-sama. Yes. Itu Nggak kayak berdua. Mas. Jangan berdua. Betul. Kata Nani nggak boleh. Oh, iya. Katanya Bahaya. gini, Beth Comstock bilang gini, kasih tahu gue inner circle lu, gue akan kasih tahu masa depan lu. Wow, gila keren banget ya. Menentukan banget berarti itu. Iya, menentukan banget gitu kalau lu punya inner circle atau circle of influence yang pesimis, ya Betul. sudah. Iya. Once lu gagal, udahlah, lu ngapain? Iya, jadi nggak ada yang menyemangati juga, ada yang nopang kita ya ketika kita. Otherwise, ketika lu gagal, lu punya circle of influence yang baik, bangun lagi bro, jauh di depan pasti Betul. bisa. Beda gitu. Dan Beda kita banget. responnya pun waktu di influence, kita dipengaruhi beda. Oke, semangat gitu ya. Yes. Gitu. Semangat. Oke, harus semangat. Berarti kita harus semangat sobat SJ, nggak boleh nyerah. Dan mungkin ya nextnya mungkin lu sudah puas belum sih dengan lu yang sampai sekarang ini gitu? Maksudnya dari awal lu bangun itu dengan sampai yang sekarang ini udah puas belum nih dengan lu yang bangun ini? Balik lagi ke definisi awal kalau gua. Ini bukan sebagai tujuan akhir gua kesuksesan, tapi sebagai kendaraan untuk gua bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Misalnya gua bisa influence orang lain. Gua rasa kalau kita siapin diri kita, itu nggak akan pernah ada habisnya. Betul. Jadi gua rasa akan jauh dengan kata puas bro. Misalnya gini, hari ini gua di industri otomotif, Industri otomotif. gua lebih banyak handle sales and marketing. Oke, gua bisa aja cuma belajar sales and marketing dan gua sudah expert, selesai. Tapi sebenarnya kan persiapan diri itu tidak cuma berhenti sampai situ. Oke. Gua bisa belajar tentang negosiasi. Betul. Karena sales and marketing tidak pernah lepas dengan negosiasi. Gue bisa belajar tentang public speaking lebih dengan orang-orang yang memang lebih expert. Kayak tadi gue bilang, di masa-masa kayak gini gue harus well capture loh tentang ekonomi. Gue harus belajar ekonomi mikro, gue harus belajar ekonomi makro supaya gue bisa juga melihat bisnis overseas dari sisi yang lebih
luas, lebih wide gitu. Gue belajar tentang hal yang lain, misalnya tentang bahasa. Bos gue Jepang, gue dikit-dikit harus belajar bahasa Jepang. Maksud gue susah banget gitu ya. Maksud gue tidak akan pernah ada mentoknya kesiapan ini, karena opportunity akan selalu datang dan kita harusnya tidak pernah puas untuk mempersiapkan diri kita juga sih. Gitu bro. Tapi selain itu ya, mungkin dari awal yang lu capai kan, dengan lu tadi belum puas juga gitu, maksudnya masih pengen segala macam belajar gitu ya. Tentu sobat-sobat saya saja juga penasaran nih. Maksudnya kita harus punya prinsip kan gitu, integritas atau segala macam. Mungkin gue boleh diceritain nggak nih ke sobat-sobat SAJ, prinsip apa sih yang lu pegang dan apa yang lu pertahankan gitu di kehidupan sekarang? Di dunia profesional, Di dunia khususnya ya. profesional. Gue pernah baca buku Steve Jobs dan dia ada satu statement yang bagus banget buat gue. Dia bilang gini, tetaplah bodoh dan tetaplah lapar. Wah, kenapa tuh? Penasaran. Cuma gini, kalau kita puas dengan diri kita di satu titik tertentu, kita akan stop belajar. Kita akan stop mempersiapkan diri kita dan selesai semuanya. Kita akan mulai ketantang ketenteng dengan pemikiran kita sudah tahu sesuatu dan kita lebih tahu. Tapi kalau kita berpikir kalau kita akan terus bodoh dan kita akan terus lapar, dalam arti yang sebenarnya di atas kita ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih expert, ya sebenarnya kita bisa belajar dari mereka. Dan semuanya itu kalau lu relate dengan prinsip, itu ujungnya akan, ya kita harus selalu punya respon hati yang kita terus mau belajar sesuatu yang baik untuk hal yang baik juga untuk diri kita nih. Karena nggak boleh cepat puas sih prinsipnya, nggak boleh cepat puas karena selalu ada yang bisa kita pelajari. Makanya gue nggak pernah percaya ya, misalnya gue punya tim atau gue hire orang gitu, dia bilang kalau dia nggak bisa ngomong, gue nggak percaya kata-kata nggak bisa. Segala sesuatu tuh pasti bisa dipelajari. Even ya tiba-tiba kita dipindahin ke divisi yang totally different dengan kita, misalnya finance, gue nggak cukup familiar dengan angka, tapi gue rasa gue bisa belajar tentang itu. Selama kita mau belajar. Jadi prinsipnya ya, lu harus tetap mau belajar gitu. Simpel ya. Itu. Gitu. Jadi keren banget nih sobat-sobat SAJ. Maksudnya, jadi gue tadi senang dengan satu value yang dia bilang gitu ya. Saya tadi kita punya hati untuk belajar ya, mau belajar gitu ya. Itu udah bener-bener sangat penting banget ya. Jadi kita nggak boleh cepet puas dan bener wah gue udah bisa nih segala macam. Jadi dengan quotes-nya Steve Jobs tadi bener-bener relate gitu ya. Jadi keren banget ya. Jadi awal-awal bener-bener Yosa di perusahaan yang sekarang ini gede ini mencapainya dengan sangat bener-bener proses yang lama gitu ya. Jadi nggak iya. Waduh, bener-bener menginspirasi banget ya Vel ya gitu ya. Keren banget ya. Mungkin thank you banget nih Yos buat hari ini gitu ya. Udah menginspirasi sobat-sobat sekalian gitu. Lu terinspirasi nggak Vel? Jelas ya, gue juga sangat terinspirasi dan gue juga banyak belajar nih dari Bro Yosa gitu ya. Oke, ini sekian aja. Thank you guys. Bye-bye. Jadi sekali lagi, sukses adalah bagaimana sebuah kesempatan bertemu dengan kesiapan kita secara pribadi. So artinya teruslah belajar hal yang baru supaya ketika kesempatan itu datang, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk bisa berkarya. Satu lagi yang paling penting adalah jangan jadikan kesuksesan sebagai hal yang kita nikmati untuk diri kita sendiri, tapi lebih daripada itu jadikan kesuksesan untuk kita juga bisa menginspirasi dan menjadi dampak buat orang lain. Thank you. Thanks for watching.